Baru saja tadi pagi saya membuat video ya tentang pusat akan ditutup. Ada banyak pertanyaan dari teman-teman tentang pusat ini apa sih Mas, dan kenapa alasannya ditutup, kenapa ya bisa sampai ditutup shelter, ataupun shelter yang saya katakan pusat itu adalah pusat konsultasi tenaga kerja asing. Ketika kita mendapatkan masalah dalam lingkungan pabrik ataupun istilahnya semua yang ada di Korea, kita mendapatkan masalah di Korea itu bisa konsultasi dengan yang namanya shelter. Jadi di sini shelter itu sangat membantu sekali bagi kita PMI yang berada di Korea. Jadi jika ini ditutup akan sangat berbahaya sekali bagi kita PMI yang berada di Korea. Jadi buat teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama sebelum saya bahas video ini. Mudah-mudahan shelter tidak jadi ditutup dan tetap ada di Korea, sehingga kita akan lebih nyaman untuk meluahkan keluhan-keluhan ataupun konsultasi bersama shelter. Bismillahirrahmanirrahim, semoga shelter tidak ditutup. Al-Fatihah. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas kenapa shelter ini akan ditutup. Nah, ini sebenarnya saya belum tahu, sangat tahu pasti, hanya dalam feeling saya, asumsi saya, dari pengamatan saya, kenapa shelter ini akan ditutup. Satu, shelter ini sangat membantu teman-teman ketika mau pindah pabrik, baik itu baru 3 hari, 4 hari, 5 hari, ataupun 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Nah, ini sangat membantu kita ketika kita ingin keluar dari pabrik tersebut, dan juga bagaimana caranya bisa pindah dari pabrik yang kita tinggal dan kita tidak betah. Dan yang nomor 2, sangat membantu sekali ketika teman-teman mendapatkan masalah dengan orang Korea. Ini asumsi saya ya. Mungkin kalau teman-teman punya asumsi sendiri, punya informasi lebih lanjut, silahkan komen di bawah. Jangan saling menghujat, karena di tempat ini bukan tempat untuk menghujat, tapi tempat saling memberikan informasi bagi satu sama lain. Jadi jangan saling menghujat. Kalau teman-teman punya informasi tentang Korea, monggo silahkan komentar di bawah. Oke, selanjutnya, shelter itu sangat membantu kita ketika kita mendapatkan masalah dari bank ataupun penipuan ya tersebut dan sebagainya. Ini sangat membantu. Jadi sehingga ada banyak yang tidak suka. Dan yang terakhir, nomor 3 adalah shelter ini membantu kita untuk mentranslate bahasa berhubungan dengan orang Korea langsung. Ketika kita tidak bisa berbahasa Korea, kita tidak bisa berkomunikasi langsung dengan orang, dan ketika kita mendapatkan masalah sehingga kita bisa berkonsultasi dengan shelter, di mana shelter ini sangat membantu kita. Dan di shelter juga ada belajar bahasa, belajar masak dan sebagainya. Disitulah secara gratis dibiayai oleh shelter, dan itu semua belajarnya gratis. Dan jika ini terjadi ataupun dihapus, ini sangat berbahaya sekali buat kita. Nah, kenapa sih Mas kalau dihapus? Saya rasa hal itu karena sangat merugikan Sajang. Yang pertama, merugikan Sajang, karena Sajang bisa rugi ketika teman-teman mendapat masalah dalam 2 hari ataupun sampai 1 bulan di pabrik tersebut keluar. Otomatis Sajang kehilangan pekerja, sehingga Sajang ini mungkin saja dari asumsi saya melapor diri kepada atasan ataupun pemerintah Korea untuk shelter dihapus, supaya tidak, jika shelter dihapus nantinya seperti kita yang punya masalah ini tidak bisa lapor kemana-mana, tidak bisa konsultasi kemana-mana, otomatis kita tetap bisa bekerja di pabrik tersebut dengan rasa tertekan ya, tertekan dan sangat sakit sekali menahan karena kita tidak betah di pabrik tersebut. Jadi inilah yang mungkin saya rasa dari teman-teman yang baru saja datang minta pindah, dampaknya ini.
Ini dampaknya seperti ini. Baru datang minta pindah, mungkin dari sinilah shelter ini. Tapi ada juga yang mengatakan lain. Ini asumsi saya ya, bukan dari yang sudah saya ketahui. Karena sampai saat ini saya cari informasinya apa sih penyebabnya ditutup. Ini belum tahu, belum saya temukan. Dari ini asumsi saya sendiri, mungkin dampak dari teman-teman yang banyak punya masalah dan baru saja datang sudah minta pindah dan berkonsultasi dengan shelter, dan shelter sudah menyelesaikan sehingga teman-teman bisa pindah di pabrik tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan dalam informasi apa penyebab shelter yang akan ditutup. Jadi buat teman-teman yang tadi komentar kenapa apa sih artinya pusat itu Mas? Pusat itu adalah pusat konsultasi pekerja asing. Jadi disitulah kita mengeluh, istilahnya curhat tentang keluhan kita berada di Korea. Nah seperti itu. Nanti sayang sekali Bu Ana juga nanti sudah tidak memberikan informasi lagi. Mudah-mudahan ini tidak jadi ditutup ya. Kita berdoa bersama-sama. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, tetap semangat, dan kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.